Perasaan di grup banyak yang percaya mitos ya. Ya biarin aja, itu kan proses. Ntar kalau mau serius pasti belajar lebih dalam lagi. Ya jangan dibiarin toh ya, misleading nanti. Cerewet sapi. Nesu. Oke lah, 5 besar mitos yang bikin gagal fitness. Nah ini bersama saya Andrew Raditya, ikutin terus. Nanti kalian cek sendiri apakah kalian termasuk yang percaya mitos itu apa enggak. Langsung saja yang pertama, latihan perut buat bakar lemak perut. Umumnya lemak terbentuk itu berlawanan dengan gravitasi dari paha naik ke perut, dada, leher hingga ke pipi. Terbakarnya pun juga kebalikannya. Itu yang disebut dengan pola distribusi penimbunan lemak. Dan setiap orang bisa berbeda. Ingat, setiap orang bisa berbeda. Waduh, lah nggak ngefek dong saya latihan. Ngefek kok. Terusin aja. Sampai kapan gini terus? Sampai pingsan. Asyuk. Lemak itu masalah metabolis. Dengan kata lain, urusan lemak butuh solusi metabolis, bukan solusi latihan. Walaupun kalian sit up 1000 kali setiap hari, jika makan masih sering dan banyak, lemak tidak akan terbakar. Puasa paling efektif dalam membakar lemak, karena saat kita makan, hormon insulin akan naik dan lemak tidak akan terbakar selama ada insulin. Kebalikannya, lemak akan terbakar saat tidak ada insulin. Ingat ya, masalah metabolis butuh solusi metabolis. Soal matematika nggak bisa diselesaikan dengan ilmu sejarah. Bener banget, tumben pinter. Ya, tapi kan nggak apa-apa latihan perut supaya six pack. Alah, pekok. Setiap orang sudah memiliki perut six pack. Hanya saja tidak kelihatan karena tertutup lemak. Umumnya laki-laki mulai akan terlihat six pack-nya saat kadar lemak di bawah 15% dan wanita di bawah 20%. Selama belum terlihat berarti kadar lemak masih tinggi. Masuk akal berarti. Apa meneh? Kalau lemaknya sudah hilang, kita latihan perut jadi lebih jelas, ya enggak? Yes, seperti itu. Berarti kalau tambah beban bisa lebih besar lagi six pack-nya. Telek, encok, kapok gue. Walah yo. Nah ini juga jadi mitos yang sering dipercaya juga. Yang kedua, makin berat beban, makin besar otot terbentuk. Yang kalian harus tahu lebih dulu adalah tipe serat otot. Terdapat otot tipe 1A, 2A, dan 2X. Fokus sama otot tipe 1A atau slow twitch muscle dan otot tipe 2X atau fast twitch muscle. Setiap orang memiliki komposisi serat otot yang berbeda. Ingat, setiap orang bisa berbeda. Tak ingat-ingat dulu. Nah gitu, biar nggak gampang lupa, ditato di jidat. Waduh, lah kalau udah tahu gimana? Nah sekarang, bedanya. Slow twitch muscle itu otot yang tidak bisa besar. Contoh otot yang mayoritas slow twitch muscle adalah perut, forearm, bahu bagian belakang. Latihannya pun dengan beban ringan dan repetisi tinggi atau di atas 15 repetisi. Sebaliknya, fast twitch muscle itu otot yang bisa besar. Contoh otot yang mayoritas fast twitch muscle adalah paha, back, dada. Latihannya pun disarankan dengan beban berat atau failure di repetisi ke 8-12. Terdapat juga otot yang komposisinya berimbang antara slow twitch dan fast twitch. Contohnya bahu. Latihannya pun dengan beban terkontrol 10-14 repetisi. Waduh, saya taunya 12 repetisi apapun latihannya. Nah itu, saya punya teman yang sudah bertahun-tahun latihan back. Wah, pasti ada tapinya ini. Tapi nggak punya otot rear delt atau bahu bagian belakang. Lah kok bisa? Karena setiap latihan bebannya semaksimal mungkin. Kan konyol. Wah, goblok kalau itu. Kayak kamu gobloknya. Aku meneh. Karena setiap orang bisa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam tipe serat ototnya, sangat tidak bijak jika membandingkan bentuk otot orang dengan orang lainnya. Dari situlah saya selalu bilang bandingkan dengan yang ada di cermin. Karena bisa jadi dengan latihan yang sama, beban yang sama, form yang sama, hasilnya berbeda. Paham kan kenapa kok jangan banding-bandingin? Ya kan bandingin buat motivasi. Lah kalau nggak punya cermin, banding gewe karo wedhus. Nah, pinter. Yang penting protein harian terpenuhi 2 kali BB, ya kan? Nah ini mitos selanjutnya. Yang ketiga, kalau ingin kebentuk
asupan protein harian harus 2 kali berat badan. Angka kebutuhan protein harian untuk otot itu berubah-berubah terus. Tidak ada yang tahu pasti berapa kebutuhan protein harian. Dan kita terlalu sibuk menghitung-hitung yang tidak pasti. Kenapa begitu? Karena yang kita hitung itu adalah protein yang kita makan. Berapa yang kita serap dan berapa yang kita gunakan untuk otot tidak ada yang tahu. Balah, tiwasta hitung. Ya nggak apa-apa. Biar kepake kalkulatornya. Asem, alah terus gimana proteinnya? Apanya yang gimana? Ya harus berapa banyak? Sember, kopet. Saya selalu menyarankan untuk lebih memperhatikan komposisi. Contoh simpel, untuk membentuk otot kita butuh asam amino A, B, C, D, E. Jika kita konsumsi protein yang asam amino A ada 10, B10, C10, D10, dan E hanya 3, yang bisa terbentuk tetap 3. Jadi perhatikan skor DIAS atau Digestible Indispensable Amino Acid Score. Dan untuk berapa banyak, selama tanda-tanda kekurangan protein tidak muncul, berarti kebutuhan protein harian terpenuhi. Untuk jangka panjang, kalian bisa lihat di cermin. Selama terdapat perkembangan otot, walaupun sedikit, berarti kebutuhan protein harian terpenuhi. Tapi katanya, kalau protein kurang, otot tidak akan terbentuk. Kata siapa? Nah itu, kata Katake Kakashi. Hatake itu Hatake, monyet. Udah ganti. Contoh nyata di penjara dengan jatah makanan seadanya yang bahkan jauh dari kebutuhan protein harian yang disarankan kebanyakan orang, narapidana yang ada tetap bisa membentuk otot. Saya sendiri mengalami hal yang sama dan jatah makan yang sangat memprihatinkan pada tahun 2011 dulu, otot tetap terbentuk. Jadi coba cek lagi skor DIAS. Oke lah, urusan protein beres. Kalau lemak gimana? Gimana apanya lagi? Ya kan banyak yang bilang itu. Bilang apa? Ya sabar, belum selesai ngomong, kampret. Gantian dia yang marah. Supaya nggak buncit, hindari makanan berlemak. Cucok. Nah, ini juga agak berbelok, perlu diluruskan. Yang keempat, hindari makanan berlemak supaya lemak tidak menumpuk. Lemak tersimpan jika ada insulin, kebalikan dari bakar lemak. Dan insulin akan melonjak tinggi jika dipicu oleh gula. Dan karbohidrat dipecah juga jadi gula. Sedangkan insulin hanya punya sedikit respon terhadap lemak. Dengan kata lain, jika kita makan lemak saja, seperti kacang almond misalkan, insulin tidak akan melonjak dan lemak tidak akan tersimpan. Dari situlah dikatakan bahwa lemak netral terhadap insulin. Berarti boleh makan makanan berlemak? Ya jangan. Lah monyet, katanya lemak netral terhadap insulin. Itu kan lemak saja. Ente bilang kan makanan berlemak. Iya deng. Kopet. Jika kalian makan makanan berlemak yang di dalamnya terdapat nasi, mie, pasta, atau bentuk karbohidrat lainnya, insulin tetap akan melonjak. Jadi kalau tidak mau buncit, berhati-hatilah dengan makanan. Mulutmu harimaumu. Macan loreng. Au. Karepmu. Apalagi? Ayo, aku tahu. Apa coba? Jangan latihan beban. Nanti bisa bikin pendek. Emang kamu tinggi? Enggak juga. Dulu sering angkat berat. Iya tetap enggak. Kita bahas berarti. Yang kelima, latihan beban bisa bikin pendek. Tinggi badan seseorang paling besar dipengaruhi oleh faktor genetik. Jika orang tuanya tinggi, kemungkinan anaknya tinggi itu lebih besar. Tapi ingat, ada gen yang dominan, ada juga yang resesif. Cek pelajaran biologi SMP. Faktor lain yang paling mempengaruhi tinggi badan juga ada hormon estrogen. Hormon estrogen dikenal sebagai hormon cewek dan hormon cowok itu testosteron. Tetapi cowok juga produksi hormon estrogen walaupun sedikit dan setiap orang bisa berbeda. Jika produksi hormon estrogen pada laki-laki lebih banyak, maka pertumbuhan tinggi badan akan terhambat karena hormon estrogen akan mengeraskan lempeng pertumbuhan sehingga berhenti tumbuh tinggi. Itu juga sebabnya kenapa setelah masa puber wanita lebih cepat selesai pertumbuhan tinggi badannya. Berarti nggak ada masalah untuk latihan beban bagi yang masih masa pertumbuhan? Ya belum tentu juga. Lah tadi bilang keturunan sama estrogen. Memang faktor terbesar itu, tapi bisa juga karena latihan. Wah kampret, bohong dong tadi. Lah yang enggak, jangkrik. Krik. Jika masih dalam masa pertumbuhan, berarti masih muda. Yang bahaya bukan latihan bebannya, tetapi jiwa mudanya. Anak muda biasa terlalu bersemangat. Jika tidak terkontrol, ini yang berbahaya. Yang paling erat kaitannya adalah squat jump. Jika kita salah landing, lempeng pertumbuhan atau growth plate bisa rusak. Robert Salter dan William Harris sudah mengeluarkan klasifikasi tentang kerusakan lempeng pertumbuhan atau sering kita sebut dengan istilah Salter-Harris fracture atau Salter-Harris classification. Jadi jika kita squat
4 jam, pastikan yang landing itu telapak kaki lebih dulu. Jangan landing dengan tumit lebih dulu, supaya terhindar dari kerusakan pada lempeng pertumbuhan. Itu tadi 5 mitos yang paling sering ditanyakan dan paling sering salah persepsi, jadinya misleading. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga, biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.